Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Budeta berharap kalian sehat-sehat semuanya tanpa kurang suatu apapun dan tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita di pertemuan pertama di kelas 11 di mata pelajaran bimbingan konseling, ya. Yang pertama, jangan skip video dari Budeta, ya. Harus disimak baik-baik karena setiap tugasnya jawabannya ada di materi ini, ada di materi video ini. Jadi disimak baik-baik ya video dari Budeta ini. Ayo. Ya, oke. Yang pertama kita ada di materi motivasi berprestasi. Ada yang sudah pernah membaca, sudah membuka LKS-nya apa belum? Ayo. Ya. Di sini Budeta akan menyampaikan sedikit saja materi motivasi berprestasi ini, ya. Sembari Budeta menjelaskan, kalian membuka LKS-nya halaman 6 sampai halaman 8. Di sini motivasi berprestasi dibagi menjadi 4, yaitu untuk pengertiannya, ciri-ciri, faktor, dan cara-caranya. Yang pertama, motivasi berprestasi. Motivasi sendiri itu adalah daya atau penggerak, ya, untuk mencapai tujuan. Sedangkan berprestasi itu kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi kalau digabung, motivasi berprestasi itu adalah daya atau penggerak yang berasal dari dalam atau diri kita untuk mencapai tujuan guna tercapainya hasil yang maksimal. Ya, itu motivasi berprestasi. Lah, untuk yang kedua, ciri-ciri individunya ada 7. Yang pertama, mempunyai tanggung jawab pribadi. Kalian pasti sudah paham. Yang pertama ini. Yang kedua, menetapkan standar unggulan atau menetapkan nilai yang akan dicapai. Lah, ini nomor 2, saya jelaskan sedikit. Setiap orang, setiap individu itu memiliki standarnya masing-masing, standar nilai yang ingin dicapai. Misalnya si A ingin nilai matematikanya mendapatkan nilai 100. Beda lagi dengan si B, dia cukup mendapatkan nilai 70, dia sudah puas. Beda lagi dengan C, dia cukup dengan nilai 60. Nah, itu namanya standar unggulan setiap orang yang dicapai itu berbeda. Yang ketiga, berusaha bekerja efektif. Bekerja efektif ini bekerjanya kerja cerdas. Waktunya sedikit, hasilnya maksimal, itu efektif. Berusaha mencapai cita-cita. Yang keempat ini. Yang kelima, memiliki tugas yang moderat. Memiliki tugas yang moderat itu, moderat sendiri artinya tanggung jawab. Bagi tugasnya itu benar-benar dikerjakan secara tanggung jawab. Yang keenam, melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Dan yang ketujuh, mengadakan antisipasi. Tahu antisipasi itu apa? Antisipasi itu ketika sampean, misalnya saya ambil contoh langsung ya, antisipasi. Mau sekolah, keadaan udah mendung, udah jam 1 kurang 1/4, keadaan mendung. Lah, antisipasinya apa? Ya, bawa jas hujan, bawa helm, bawa sandal. Jika nanti di tengah perjalanan hujan, sampean sudah antisipasi membawa helm, membawa jas hujan, dan membawa sandal. Itu namanya antisipasi, usaha yang dilakukan untuk sesuatu hal yang akan terjadi, itu ya. Yang ketiga adalah faktor penyebab motivasi berprestasi. Faktornya ada 2, faktor intern itu dari dalam diri kita. Yang kedua adalah faktor ekstern, itu dari luar diri. Yang dari dalam diri ada 4, kemampuannya sampean masing-masing. Yang kedua kebutuhan, yang ketiga minat, dan yang keempat harapan. Ya, itu bisa dibaca sendiri, kemampuan, kebutuhan, minat, dan harapan. Sudah jelas di situ dijelaskan.
Yang kedua dari luar. Dari luar itu situasi. Situasi adalah keadaan yang mendukung atau menghambat individu dalam mencapai tujuannya. Bisa dari keluarga, teman, masyarakat, bisa dari sekolah itu. Lingkungan ini juga itu dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat. Pokoknya yang kamu berada di situ. Nah, yang terakhir ini ada cara-cara meningkatkan motivasi berprestasi. Yang keempat ini sampeyan bisa meningkatkan motivasimu dalam berprestasi. Ternyata ada caranya. Yang pertama, tetapkan tujuan. Lah, tujuanmu sekolah itu apa? Misalnya tujuanku sekolah di sini, kan kamu kelas 11, saya 2 tahun lagi harus lulus dengan nilai yang bagus, punya sertifikat UKK sehingga saya bisa bekerja di tempat perusahaan yang saya inginkan. Itu tetapkan tujuan. Yang kedua, belajar menggunakan bahasa prestasi. Maksudnya ini belajar mulai dari sekarang, belajar menggunakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat penyemangat agar belajarnya semakin maksimal. Atau ini, belajar sendiri otodidak. Jadi sampean misalnya sudah punya bakat di mesin, ya, di mesin. Jadi sampean selain sekolah mendapatkan teori dan praktek di bengkel sekolah, sampean di rumah juga bisa belajar otak-atik mesin sendiri. Itu untuk meningkatkan keterampilannya. Tuh. Yang keempat, memanfaatkan motivasi. Ini maksudnya memanfaatkan motivasi ini ketika orang tua memotivasi sampean untuk mengembangkan cita-cita. Lah, ini kesempatan. Karena kenapa? Karena banyak orang tua itu malah tidak memotivasi anak-anaknya. Jadi ketika orang tua mendukung, keluarga mendukung, sekolah mendukung, lah cita-citamu itu kamu kembangkan semaksimal mungkin. Itu namanya memanfaatkan motivasi. Yaitu penjelasan singkat dari Bu Deta. Mohon maaf apabila kurang jelas materinya, nanti bisa diputar ulang atau bisa wapri ke Bu Deta langsung untuk menanyakan materi, ya. Untuk tugasnya saya kirim di link juga di grup kelas, itu untuk pengerjaan presensi dan tugas langsung dijawab di link tersebut, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan BK selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dilaksanakan. Kalau keluar jangan lupa memakai masker, ya. Itu saja dari Bu Reta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.